viewer, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY gunting spring aquascape atau gunting gas untuk trimming tanaman aquascape kita. Nah, bentuk guntingnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini untuk ujungnya ini dia bengkok. Nah, ini menggunakan material stainless steel yang harganya sangat murah dan sangat mudah didapat. Kalian bisa mendapatkan materialnya di toko gerabah di sekitar kalian. Ya, jadi fungsinya ini sangat baik, tidak kalah dengan gunting spring pabrikan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY gunting spring aquascape berbahan stainless steel. Oke, material pertama ialah capit roti. Nah, ini bahannya stainless steel, harganya sangat murah sekali ya kawan-kawan, hampir di setiap toko gerabah ada. Material selanjutnya ialah gunting kecil berbahan stainless juga. Ini juga bisa kalian dapatkan di toko gerabah. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu melepas bagian plastik dari gunting stainless ini. Diteruskan dengan pemotongan bagian ujung bawah dari gunting, disesuaikan dengan lebar dari bentang capit roti. Nah, di sini untuk menyesuaikan lebar dari bentang capitnya, ujung gunting saya potong sekitar 1,5 cm. Oke, sudah terpotong dan kita rapikan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang di bagian sini ya kawan-kawan. Lubang ukuran 3,5 mm. Nah, untuk proses pelubangan ini saya percepat saja untuk menyingkat durasi. Nah, seperti ini hasil pelubangannya. Ukuran diameternya ialah 3,5 mm. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memotong capit roti, kemudian mengiris di beberapa bagian yang tujuannya nanti untuk kita tekuk. Oke, langkah selanjutnya ialah membuat irisan di beberapa bagian. Nah, terlebih dahulu ini saya tandai dulu di bagian tengah. Nah, seperti ini. Di kedua sisi dari capit rotinya. Nah, kemudian untuk kedalamannya ini sekitar 5 mm. Nah, di situ nanti kita coaki atau kita iris sesuai dengan kedalaman dari tanda yang sudah kita buat tadi.
Nah, untuk proses penandaan kemudian pengirisan kalian bisa perhatikan sesuai dengan video ya kawan-kawan, agar nanti hasilnya bisa sama dan sesuai. Nah, untuk penandaannya hasilnya seperti ini ya kawan-kawan, bisa kalian lihat di situ. Nah, nanti untuk yang diiris adalah bagian sini dan bagian sini. Ya, kita iris sesuai dengan tanda yang sudah kita buat tadi. Oke, seperti ini ya kawan-kawan hasil pengirisannya. Bisa kalian lihat di situ. Harus sesuai dengan tanda. Karena ini kaitannya nanti untuk mengikat atau mengunci dari lubang yang sudah kita buat di ujung gunting tadi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menekuk bagian ujung dari tanda yang sudah kita buat tadi. Nah, karena ini stainless, untuk proses penekukannya sedikit agak susah ya kawan-kawan. Nah, untuk mempermudah, kita iris di bagian sini ya kawan-kawan, tapi tidak sampai berlubang. Ya, hanya membuat garis saja untuk mempermudah dalam proses penekukan atau untuk menyemet, cemet. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menekuk. Nah, ini kita menekuk bagian potongan kecil ini ya kawan-kawan. Nah, yang ini fungsinya untuk mengikat lubang yang sudah kita buat di gunting tadi. Nah, ini kita masukkan irisan kecil tadi ke lubang, kemudian kita tekuk ke dalam, lalu kita tekuk dan kita pipihkan atau kita cemet. Begitu ya kawan-kawan. Oke, saya zoom dulu, bisa kalian lihat di situ. Nah, ini irisannya ini saya masukkan ke dalam lubang sebagai pengunci dari guntingnya. Nah, itu ada potongan yang saya tekuk itu ke dalam. Nah, nanti ini saya pipihkan dan saya cemet ya kawan-kawan, sehingga dia sangat kuat dan tidak lepas untuk guntingnya. Oke, sudah pipih ya kawan-kawan, sudah cemet. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba dulu untuk hasil guntingnya ini apakah tajam. Nah, kita coba dengan kertas dulu ya kawan-kawan.
sekaligus untuk mencoba pegasnya atau springnya. Nah, bisa dilihat di situ ya kawan-kawan, untuk guntingnya lancar, tidak ada kendala. Nah, artinya dari sini sudah berhasil sekitar 95%. Ya, tinggal langkah yang terakhir, yaitu kita lengkungkan bagian ujung dari guntingnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pembengkokan bagian ujung dari gunting. Nah, di sini saya menggunakan tang capit untuk proses pembengkokannya. Ini karena bahan guntingnya juga sangat tipis sehingga sangat mudah untuk proses pembengkokannya. Oke, untuk proses pembengkokannya sudah selesai. Nah, bisa kalian lihat di situ hasilnya. Di sini untuk gunting springnya sudah jadi, siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba. Nah, di sini bisa kalian lihat ya kawan-kawan, untuk tanamannya tinggal beberapa indil saja. Jadi untuk contohnya ini saya potong hanya beberapa bagian saja ya kawan-kawan. Kalau dipotong semua nanti gundul, nggak ada tandurannya, nggak ada tanamannya.